Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Gibran Harsingki. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu liabilitas jangka pendek. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar, tetapi mari kita dalami lagi, mulai dari pengakuan, penyajian, hingga pengungkapannya. Pertama, mari kita bicara soal pengakuan. Kapan sih kita suatu kewajiban itu diakui sebagai liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan dalam siklus operasi normal entitas atau dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Contoh gampangnya, Contoh gampangnya, utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka, atau bagian utama bank yang jatuh tempo setahun. Intinya, kalau harus dibayar kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi, itulah liabilitas jangka pendek. Telah diakui cara menyajikan liabilitas ini dalam laporan keuangan. Liabilitas jangka pendek disajikan dalam laporan keuangan atau neraca, tepatnya di bagian liabilitas. Mereka biasanya disajikan dalam urutan likuiditas. Artinya, yang paling cepat jatuh tempo disajikan lebih dahulu. Beberapa akun umum yang kita temui dalam bagian ini adalah yang pertama utang usaha atau account payable, merupakan kewajiban kepada pemasok. Yang kedua utang gaji, salaries payable, gaji karyawan yang belum dibayar. Yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka, uang yang sudah diterima tapi jasa atau produknya belum diberikan. Yang keempat ada utang pajak, pajak yang terutang kepada pemerintah. Dan yang terakhir adalah bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo. Ini yang penting, bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Terakhir dan tak kalah penting adalah pengungkapan. Selain disajikan di neraca, informasi detail mengenai liabilitas jangka pendek juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Apa saja yang perlu diungkapkan? Yang pertama, sifat dan jumlah dari masing-masing jenis liabilitas. Yang kedua, persyaratan dan kondisi yang terkait. Misalnya, suku bunga, tanggal jatuh tempo, atau jaminan yang diberikan. Dan terakhir adalah informasi lain yang relevan untuk memahami kewajiban perusahaan. Pengungkapan ini penting agar pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan gambaran yang lengkap